Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nazin, NIM 2019-31051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keterkaitan komunikasi antar pribadi dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai hakikat komunikasi antar pribadi. Di antara semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki manusia, komunikasi termasuk yang paling penting dan berguna. Yang pertama, komunikasi intra-pribadi. Anda berbicara dengan diri Anda sendiri, mengenal diri Anda sendiri, mengevaluasi diri Anda sendiri, meyakinkan diri sendiri tentang ini dan itu. Yang terakhir, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan Anda ambil. Misal, berpikir, melamun, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi. Nah, Anda berinteraksi dengan orang lain, mengenal mereka dan diri Anda sendiri, dan mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain. Misalkan dengan kenalan baru, kawan lama, kekasih, anggota baru, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunitas, kelompok kecil, dan organisasi. Anda berinteraksi dengan orang lain, memecahkan suatu masalah secara bersama, mengembangkan gagasan baru, dan berbagai pengetahuan dan pengalaman. Misal, wawancara kerja. Yang kedua, rapat dengan dewan eksekutif. Yang ketiga, pertemuan minum kopi, informasi, sampai dengan pertemuan formal yang membahas masalah-masalah internasional. Nah, ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Menurut Didi Mulyana, yang pertama, anggota dalam proses komunikasi tatap muka. Pembicaraan langsung secara terpotong-potong karena peserta bebas berbicara. Nah, ini disebabkan kedudukan relatif sama atau tidak ada yang mendominasi. Nah, yang kedua, sumber dan pembicara tunggal. Nah, di sini yang kedua, sumber dan penerima sulit dibedakan dan diidentifikasi. Antara anggota saling mempengaruhi satu sama yang lain. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Judith. Yang pertama, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Nah, ini saya akan membahas mengenai tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Dan yang keenam, membantu orang lain. Nah, pengertian komunikasi di dalam layanan bimbingan dan konseling. Untuk membahas suatu masalah, terlebih dahulu perlu mengetahui pengertian atau definisi dari masalah itu, karena pengertian akan menentukan arah pembahasan dari masalah tersebut. Tidak jarang pembahasan akan menjadi tidak jelas ujung pangkalnya karena batasan pengertian yang menjadi bahan pembicaraan juga tidak jelas. Oleh karena itu, sebelum membahas komunikasi dalam konseling lebih mendalam, berikut ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi mengandung arti bersama-sama. Yang kedua, pengertian konseling. Walgito mengungkapkan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan suatu masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, pengertian komunikasi dalam konseling. Menurut Dens, komunikasi dalam konseling adalah suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia atau lebih yang menimbulkan respons. Nah, dengan menggunakan simbol-simbol yang bisa dipahami secara bersama. Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, disimpulkan bahwa komunikasi dalam konseling merupakan proses pemindahan atau penyampaian informasi, pikiran, dan sikap antara konselor dan konseli. Terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi antara kedua pihak tersebut. Nah,
Unsur-unsur dalam komunikasi. Unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, khususnya dalam konseling, adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator sebagai pelaku komunikasi, yaitu orang yang menyampaikan pesan dalam proses konseling. Unsur ini adalah konselor itu sendiri yang mempunyai peran sentral dan sangat menentukan keberhasilan dan dari keseluruhan proses konseling tersebut. Yang kedua, komunikasi yaitu pelaku komunikasi yang menerima pesan dalam proses konseling. Unsur ini adalah konseling merupakan tampak berperan pasif namun juga mempunyai andil dalam menentukan arah dan hasil proses konseling tersebut. Yang ketiga, pesan yaitu materi atau objek atau stimulan yang disampaikan oleh komunikator atau konselor dalam hubungannya dengan proses konseling. Maka pesan ini mencakup sebagai pengarah di dalam usaha untuk mengubah sikap dan perilaku komunikan atau konseling. Nah, yang keempat yaitu media, yaitu sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk terjadinya komunikasi baik hardware maupun software. Nah, dalam kategorinya media ini termasuk juga suasana, tempat dan kualitas interaksi yang terjadi antara pelaku komunikasi atau konselor dan konseling. Nah, keterampilan komunikasi di dalam konseling. Untuk terlaksananya suatu komunikasi konseling yang dialogis dengan mengajak konseli berpartisipasi secara aktif, selain dari memahami karakter konseli, penguasaan materi dan juga menguasai keterampilan komunikasi sangat penting untuk jalannya komunikasi. Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas lebih rinci mengenai keterampilan-keterampilan dalam konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Yang pertama, penghampiran. Yang kedua, empati. Yang ketiga, merangkumkan. Nah, yang keempat, bertanya. Yang kelima, kejujuran. Nah, di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwa komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan sebagai proses hubungan yang tercipta, tumbuh dan berkembang antara individu yang satu dengan individu yang lain. Komunikator dengan gayanya sendiri menyampaikan pesan kepada komunikan sedangkan komunikan dengan gayanya sendiri menerima pesan dari komunikator. Fungsi komunikasi antar pribadi yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Nah, komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses pemindahan atau penyampaian informasi, pikiran dan sikap antara konselor dan konseling. Unsur-unsur yang harus ada dalam komunikasi, khususnya dalam kegiatan konseling, yaitu adanya komunikator atau konselor, komunikan atau konseli, pesan yang disampaikan. Nah, keterampilan dalam konseling yang harus dikuasai oleh konselor sebagai modal awal dalam komunikasi yaitu keterampilan penghampiran, empati, rangkuman, penyampaian, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.